Saya izin Pak Ono, Pak Ketua dan Ibu Ketua dan teman-teman lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Ono Wepo PhD, selaku Dewan Pakar di Pengurus Pusat Himpaudi. Dan yang kita hormati, kita banggakan Ketua Umum PP Himpaudi, Popo Dr. Betty Nuraini MM, para pengurus di jajaran inti, departemen, dan seluruh pengurus PP Himpaudi periode 2023-2000. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita diperkenankan untuk bertemu, khususnya untuk bersilaturahim dan berkonsultasi dengan Dewan Pakar kita, yaitu Bapak Ono W. Purbo, yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita pada malam hari ini, dan alhamdulillah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Salat bering salam senantiasa tercurah kepada uswatun kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai agenda kita pada malam hari ini, kita akan bersilaturahim, berkonsultasi, barangkali berkaitan dengan program-program kerja ke depan. Karena Bapak Ono Wepo ini adalah salah satu dewan pakar kita perlu mendengarkan masukan, wejangan dari beliau berkaitan dengan kita. Beliau ini adalah pakar di bidang teknologi informasi ya di Indonesia, dan nama beliau sudah malang melintang di tingkat internasional. Berbagai penghargaan juga sudah beliau dapatkan baik dalam maupun luar negeri. Maka bersyukurlah pada malam hari ini kita bisa bertatap maya dengan beliau dan bisa mendengarkan wejangan dari beliau langsung. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu arahan dari Ketua Umum kita kepada Popo Dr. Betty Nuraini MM. Istirahat. Terima kasih Ayu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami cintai, karena ini adalah Dewan Pakar kita ya, Bapak Ono W. Purbo. Yang kata Kang Dede boleh juga dipanggil dengan Kang Ono. Diizinkan kah? Siap. Siap ya. Ya, biar mudah terus. Iya betul, boleh dipanggil dengan Kang Ono. Kang Ono, awal ketika Kang Dede bilang, itu ada yang bagus banget itu Po, katanya. Saya dipanggil Popo, Pak. Popo itu artinya nenek. Wah. Oleh orang Himpaudi dipanggil Popo se-Indonesia. Jadi, ada Pak Ono W. Purbo. Itu bagus banget. Saya langsung browsing kan Pak, nama Bapak Ono W. Purbo. Saya ngeri Pak setelah saya tahu siapa Ono W. Purbo itu. Karena begitu masuk Wikipedia ini orang udah di langit, ini katanya mesti napak di bumi, kata yang lain juga gitu. Jadi tapi begitu ketika sudah lihat riwayat Pak Ono yang bahkan juga pakar Linux, yang mendorong Linux, dan apa ini yang tadi saya baca ini, ada satu juga ya, wajan bolik gitu, mungkin nanti Pak Ono bisa menjelaskan kepada kami, diantaranya wajan bolik yang sebagai upaya koneksi internet murah gitu kan. Bagaimana nanti kami juga bisa mendapatkan siraman ilmu dari Pak Ono. Ada beberapa hal yang memang mesti kami sampaikan sebagai perkenalan kepada Pak Ono, bahwa kami ada pengurus baru Himpaudi, baru dilantik satu minggu lebih. Tanggal berapa kita dilantik kemarin ya? Tanggal 10 Pak Ono, 10 Mei 2023, ada 23 kepengurusan untuk mengurus Himpaudi se-Indonesia. Selain ketua umum, ada bendahara umum dan bendahara, sekretaris umum dan sekretaris. Tadi yang membawakan acara adalah sekretaris umum Pak Ono. Kemudian ada 6 departemen, yaitu 6 ketua, yang diantaranya hari ini hadir itu Pak Dede Rusadi, itu adalah ketua 5. Kemudian ada Bunda Ana Anggraini, itu ketua 4. Dan ada Ibu Yufi, itu ketua 6, ketua 1 in progress. di sini tadi udah masuk belum Kang Rudi, ketua 1? Sudah ada Dr. Rudianto ketua 1, sedangkan ketua 2 dan ketua 3 itu masih proses izin. Di samping itu ada teman-teman bidang dan anggota Pak Ono. Nah, jadi itu yang bisa Popo kenalkan kepada Pak Ono.
ada sedikit untuk memberikan bayangan kepada Pak Ono, apakah Himpaudi itu dan berapa jumlah anggotanya. Izinkan Popo sedikit menyampaikan data-data tentang Himpaudi ini. Nah, ini data tentang Himpaudi, Pak Ono, yang diambil di browsing pada tanggal 10 Maret, ada di Dapodik, diakses tanggal 10 Maret itu. Untuk PAUD itu ada dua, satu PAUD formal, satu PAUD non formal. Nah, untuk Himpaudi itu termasuk PAUD yang non formal. Di dalamnya adalah kelompok bermain, TPA dan SPS, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Penitipan Anak TPA itu. Kalau PAUD formal itu TK, ada 261.297 jumlah guru se-Indonesia. Kalau di yang kita Himpaudi 228.37 itu jumlah pendidiknya. Kalau di Dapodik, tapi di Pusdatin ada perbedaan sekitar 300.000 datanya di Pusdatin. Karena Dapodik itu selalu berubah-ubah. Kemudian untuk data jumlah satuannya, TK itu uniknya dengan yang non formal, formal dengan non formal itu lebih banyak yang non formalnya Pak Ono. Kalau yang formal TK itu 97841, sedangkan yang PAUD non formal itu 110.654. Jadi lebih banyak dia daripada yang formalnya kalau untuk jumlah satuannya. Jadi jumlah PAUD-nya begitu. Sedangkan untuk pesertanya didiknya itu, jumlah anak-anaknya itu, kalau TK itu ada di 3.376.196, kalau yang di PAUD yang termasuk KB, TPA dan SPS itu 2.590.919. Nah, ini yang dibawa naungan Himpaudi, Pak Ono, yang diurus KTA-nya oleh Kang Dede dan departemennya. Untuk visi kami masih sampai 2025, itu menjadi organisasi profesi yang bermutu dalam mewujudkan pendidik tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia yang profesional dan berakhlak mulia pada tahun 2025. Misinya menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia untuk mencerdaskan bangsa, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan daya juang Himpaudi, dan mewujudkan PAUD berkualitas. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika kami ngobrol di antara teman-teman Himpaudi. Jadi kami mencoba menganalisis SWOT terhadap apa yang ada di Himpaudi, Pak Ono. Ini kira-kira yang kami dapatkan, Pak Ono. Beberapa teman-teman, ada kekuatan yang ada di dalam Himpaudi itu. Besarnya potensi basis massa kami itu sudah 100% perwakilan pengurus wilayah PW terbentuk. Tetapi belum dipecah sekarang ketika sudah ada 38 provinsi dalam prosesnya, Pak Ono, untuk daerah-daerah Papua dan Papua Barat. Kemudian 93% pengurus daerah itu PD, tingkat kabupaten kota 73% itu yang baru terbentuk. Kemudian kalau di Himpaudi itu kepemimpinan dan pengambil keputusannya itu tidak ketua sendiri, tetapi kepemimpin bersama kolektif kolegial yang di dalamnya juga kuat hingga akar rumput. Kalau kami misalnya share sesuatu, Pak Ono, telat saja ngapusnya, kalau mau ditarik lagi sudah tidak bisa. 5 menit dia sudah bisa tersebar sampai ke akar rumput dan cepat sekali penyebarannya melalui grup WA grup begitu. Kemudian ada kekuatan yang lain di mana pengurus yang tergabung di dalam Himpaudi itu profesinya bukan hanya pendidik anak usia dini, tetapi berbagai ragam. Ada yang pandito, yaitu pendeta Hindu, ada yang pendeta, ada yang ustadz, ada yang dosen, yang punya klinik, dan lain sebagainya, yang memiliki kekuatan masing-masing sebagai narasumber, apalagi ditambah ini dewan-dewan pakar yang luar biasa. Ada juga Prof. Sofi dari UNJ, kemudian ada Pak Ali Formen itu dari Semarang, kemudian ada dokter siapa deh Yuni, dokter Albin Said, Gamal. Ya, Gamal Abi Said, dan Pak Ono yang luar biasa bergabung dengan kami yang tentu akan memberikan warna pada Himpaudi. Sedangkan ada kelemahannya, Pak Ono. Nah, ini yang kami mintakan nanti bagaimana caranya memang supaya cepat begitu.
Kami sudah melakukan banyak usaha dan daya upaya termasuk Kang Dede, tapi belum seluruh pendidik kami terdata, itu belum 100%. Dan kurangnya kemampuan memanfaatkan peluang dengan kegiatan berbasis teknologi informasi itu, Kang Ono. Nah, ini yang nanti kami ingin meminta masukan dari Kang Ono. Kemudian belum maksimalnya pembinaan organisasi secara berjenjang walaupun sudah dilakukan. Kemudian pelatihan peningkatan kompetensi belum rata. Sedangkan kami punya peluang. Kemudian untuk memperoleh layanan peningkatan kompetensi dan wawasan bagi pendidik, itu berbagai moda itu ada, daring maupun luring. Hanya kalau daring, keinginan, kemudian kemampuan untuk mengikuti itu masih terbatas. Kemudian kami juga punya peluang kerjasama cukup banyak dengan pemerintah dan berbagai mitra, baik swasta ataupun pemerintah. Sedangkan ancamannya, sampai saat ini, guru-guru kita belum mendapatkan sertifikasi profesi seperti guru PAUD formal. Sehingga sebagian itu, isu yang sedang berkembang itu pindah Pak Ono. Dari non-formal Himpaudi ke formal. Karena mereka belum mendapatkan sertifikasi profesi itu. Kemudian ada beberapa lagi yang hal-hal di luar itu, tekanan atau pengaruh negatif, integritas dan motivasi guru PAUD. Nah, kurang lebih ini Pak Ono. Ancaman dan kekuatan kami, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mungkin ada lagi tambahan-tambahan, tetapi ini adalah intinya. Sehingga pada rencana program salah satunya untuk kami harapkan dari Pak Ono adalah penguatan teknologi informasi pada semua lini, baik PW, PD, PC, secara berjenjang hingga nanti kesatuan pendidikan. Bagaimana caranya supaya ini tidak sulit dan menarik gitu Pak Ono. Ini. Nah, hanya itu yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dede. Mungkin kesulitan Pak Dede selama ini apa? Hanya untuk memberi gambaran pada Pak Ono, inilah Himpaudi. Begitu Pak Ono, terima kasih dari saya. Selanjutnya silakan Ayu Yuni untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Poppy atas pengantarnya. Baik, selanjutnya kita sebelum ke Pak Ono, kita akan dengarkan dulu paparan dari Kang Dede berkaitan dengan Kim Paudi. Kepada Kang Dede, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita senang sekali tentu bisa kehadiran Pak Ono dan beliau mau bergabung bersama kita. Saya mengenal beliau beberapa waktu yang lalu, mungkin di awal-awal ketika internet belum bisa seperti sekarang, dan ketika yang ditanyakan Popo wajan bolik, jadi baru bisa main internet kalau ada wajan bolik. Dan beliau adalah salah satu pengembangnya di dalam wajan bolik itu. Kebetulan di sekolah kami dulu waktu baru membuka jurusan teknologi informasi, dan tiba-tiba saya melihat beliau di televisi dengan cara email begitu saja, tiba-tiba beliau sanggup gitu, padahal belum kenal apa-apa, saya ini siapa gitu kan. Lalu Pak Ono, setelah acara itu kami dipanggil sama asosiasi komputer gitu, kok gimana caranya bisa mendatangkan beliau katanya gitu. Jadi Banjarmasin jadi heboh itu karena kedatangan tokoh kaliber internasional gitu dan mau berkunjung ke sekolah kami gitu kan. Luar biasa. Dan sejak saat itu teman-teman, luar biasa, beliau beberapa kali bahkan bersama ibu ke Banjarmasin gitu ya, sampai beberapa kali mengadakan seminar, workshop dan seterusnya. Dan yang menarik bagi beliau yang sangat berkesan adalah ketika baru turun dari pesawat, beliau langsung mengasihkan 2 buah harddisk full gitu kan. Silahkan katanya ini di copy. Jadi kami mengcopy Pak Onut semalaman itu. Luar biasa teman-teman. Ada salah satu yang saya ingat sampai sekarang, bahwa hak cipta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Luar biasa. Pak Ono, terima kasih. Sekolah itu sekarang sedang berkembang dan siswanya kurang lebih 2.000 orang begitu ya. Teman-teman sekalian, baik, saya akan mencoba menambahkan apa yang disampaikan Popo gitu ya. Sudah kelihatan ya Popo ya? Sudah, Kang. Sebentar, ini kok.
Ini tambahan profil saja, Pak Ono. Jadi tadi ini rincian adalah rekap data anggota yang sudah masuk dalam sistem kita, namanya himpaudi.org gitu kan. Dan data yang tercatat tuh ada 196.188. Kalau dilihat dari Popo tadi bahwa data Dapodik itu udah 200.000, berarti mendekati sedikit lagi. Akan tetapi sebenarnya dugaannya itu kan anggota yang masuk Dapodik itu tidak semua anggota masuk Dapodik. Seperti kami semua ini tidak ada satupun yang masuk Dapodik gitu karena bukan pendidik PAUD gitu ya. Jadi dugaannya anggota kita itu melebihi itu, bahkan dulu sekitar 400.000 orang, seperti itu. Nah kemudian dari jumlah itu SLTP itu 2,54%, SLTA 51,81, diploma 4,92, sarjana 40,11, magister 0,62, doktor ada 0,01. Ini dari sisi tingkat pendidikannya. Jadi betapa Slide-nya kita belum pindah, Kang Kenapa? Dede. Slide-nya belum pindah, masih cover. Oh gitu. Kalau di sini sudah ya. Kenapa ya? Kang Belum pindah. Kayaknya delay. Delay ya. Delaynya pisan ini mah. Stop share dulu Kang. Kenapa? Share mungkin dibantu yang lain. Oke, Stop share oke. dulu. Popo, kemudian nanti tolong Popo bisa diulang. di ini Po, ada di Popo tuh. Dari Kalimantan sih jauh. Iya, aduh ini gimana ya? Kok bisa delay gitu Agak-agak ya? gimana gitu sinyalnya. Sekarang masih juga ya? Sudah. Ini mah gaji. Saudara. Udah. Oke, berarti udah mau tampil ya. Oke. Nah, ini Pak Ono, sekali tadi udah tampil ya? Sudah. Nanti tingkat pendidikan, Udah. jadi bisa kita lihat betapa kita masih memerlukan bagaimana melakukan peningkatan kualifikasi dan kualifikasi para pendidik kita. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan, diantaranya ada kerjasama dengan perguruan tinggi walaupun baru di level MOU gitu ya. Dan pernah dirintis Pak Ono, kita mengadakan digital kampus gitu, ingin menginikan kampus. Nah dari perbincangan kemarin kita menarik, nah mungkin mudah-mudahan dengan kesertaan Pak Ono di kita itu bisa terwujud gitu ya. Ini dari sisi pendidikan, bahkan mungkin yang sarjana juga ingin lagi melanjutkan lebih jauh gitu ya. Ini dari sisi kompetensinya ada sejumlah diklat yang wajib ibaratnya ya. Ada diklat berjenjang namanya, Pak Ono, ada tingkat dasar, lanjut, mahir, dan seterusnya. Jadi rata-rata sebagian besar baru tingkat dasar gitu ya, yang terdata. Lanjut baru 18,49, kemudian mahir 4,7, dan seterusnya. Diklatnya itu seperti itu. Kemudian ini dari sisi apa yang tadi Popo sampaikan ya. Nah, bahwa 72,70% itu pendapatan guru-guru kita di bawah 250.000 rupiah, bukan dolar ini. Nah, jadi 72,70%, luar biasa, dan hanya 17,33 antara 250 sampai 500. Bahkan untuk level Jakarta kan katanya hibahnya itu satu orangnya hanya 500.000 rupiah gitu kan. Itu di Jakarta. Bayangkan bagaimana di daerah. Walaupun daerah juga ada yang lebih tinggi mungkin dari Jakarta gitu ya. Banjarmasin udah 600 ribuan. Oke, ini beberapa upaya. Tadi sudah disampaikan Popo, misalnya di tingkat peningkatan kapasitas organisasi ada Orpim, ada Latpim, keorganisasian ada pernah judicial review, mengawal Rusdiknas, kemudian peningkatan kualifikasi ada diklat berjenjang dan seterusnya, humas kerjasama dengan beberapa kementerian, juga perusahaan. Lalu peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, ada pendataan anggota himpaudi.org, dan ini masih dikelola sendiri Pak Ono, jadi kami nih berharap sebenarnya bisa ada kerjasama dengan sejumlah pihak gitu. Kemudian ada pemberian penghargaan, pelatihan teacherpreneurship, digital marketing, pemberian modal usaha bergulir walaupun masih sangat kecil gitu ya. Lalu pembuatan pasar digital, Himpaudi Mart.
Kami sudah bikin ininya dan mungkin nanti minta nasihat Pak Ono, apakah ngelola sendiri atau justru lebih baik ke ini saja. Karena ketika kita bikinkan ininya, tingkat partisipasinya masih rendah. Kemudian karena mungkin kan modalnya juga berapa kan gitu. Kira-kira itu. Kemudian berikutnya adalah tantangannya, kira-kira bagaimana organisasi Himpaudi ini dapat mengakomodasi kebutuhan anggotanya, tapi sekaligus juga bisa tumbuh sebagai organisasi modern dengan manajemen yang efektif dan efisien. Nah, kebijakan program, strategi, dan jejaring organisasi seperti apa yang dikembangkan kira-kira 5 tahun ke depan, kemudian model peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK yang bagaimana yang seharusnya dikembangkan sesuai tantangan zaman, tetapi juga tidak menjadi beban bagi para PTK itu sendiri. Model pembelajaran seperti apa yang dapat diakses oleh para guru dan orang tua sekaligus sebagai media belajar bermain yang aman dan murah bagi para peserta didik. Model pengembangan ekonomi yang bagaimana yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menguatkan sendi-sendi organisasi. Lalu pihak mana saja yang dapat dijadikan mitra kerjasama dalam mengembangkan visi misi tujuan Himpaudi ke depan. Sejumlah yang lainnya sudah dilakukan, tapi kami ada kesulitan tadi seperti misalnya kita mandiri, jadi betapa berat bagi organisasi seperti Himpaudi dengan yang sifatnya nirlaba tanpa ada bantuan dana dari pemerintah seperti ormas yang lain misalnya kan seperti itu dapat tiba dan seterusnya. Jadi kami berharap dapat masukan-masukan dari Pak Ono khususnya berkaitan dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi, pengelolaan organisasi sekaligus juga yang meningkatkan kesejahteraan bagi para pendidik kita. Mungkin itu saja. Terima kasih sekilas tentang Himpaudi kita. Terima kasih, Ayu Yuni. Terima kasih Kang Dede. Terima kasih sudah menyampaikan berkaitan dengan profil Himpaudi. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan langsung dengarkan masukan, wejangan, ilmu, entah apalah pokoknya akan disampaikan oleh Pak Ono pada malam hari ini. Tentu akan memberikan banyak informasi kepada kita semua. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ono. Terima kasih Bu Yuni. Oh, Popo Betty. Aduh, Popo. Itu bahasa apa sih Popo? Bahasa China saya, Pak. Oh, Saya Pak Dede dan teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pendekatannya lebih ini dulu ya. Saya punya apa yang bisa saya kasih gitu lah ya. Kira-kira itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di kepala saya lebih ke arah bagaimana kita bisa meningkatkan lebih ke arah kualitas gurunya sih sebenarnya. Gitu ya. Ya. Jadi dua hal itu yang akan saya fokusin dulu di sini. Tapi kalau ada apa-apa silahkan tulis di chat. Saya monitoring chat soalnya. Jadi kalau ada komentar atau apa silahkan tulis di chat. Oke, sekarang saya coba share screen ya. Mudah-mudahan jalan nih share screen-nya. Kalau nggak jalan terlalu. Ya ini agenda saya punten. Ini komputer saya kasih lihat dulu ya perpustakaan yang ada di saya coba akses ke perpustakaan saya. Ini perpustakaannya nggak ada di komputer saya sih sebetulnya, perpustakaannya di komputer lain, cuman saya tempel dari sini, jadi saya bisa akses dari sini. Saya masuk, salah, masuk ke VAR, data, library 3. Buku, ini kebetulan yang kalau buku IT ada di perpustakaan yang lain ketempel juga. Sekarang saya akan masuk ke buku anak-anak ya, PQRST. Ini contoh buku buat anak-anak, ada Disney, ada bahasa Inggris, ada pengetahuan, ada Lego, matematik segala macam. Saya masuk ke mana enaknya. Kalau ada pesan boleh diketik mau masuk perpustakaan mana. Saya kasih lihat sembarangan aja ya tentang knowledge. Jadi ini buku-buku untuk toddler teh anak kecil lah gitu ya. Ini jujur bukunya saya colong. Soalnya saya dulu kepala perpustakaan pusat di Institut Teknologi Bandung.
dan kita cuma dapat anggaran 4 juta rupiah per tahun buat beli buku. Sejak itu saya sakit hati, saya colong buku-buku terus saya sebarin gratis. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngopi, silahkan. Ini saya klik sembarangan, misalnya saya klik sembarangan apa ya enaknya ya, yang lucu-lucu aja. Ini buat masak, buat anak-anak. Tapi bahasa Inggris banyak yang ini buku. Oh, ada yang pengen Lego, kayak boleh. Ini contoh masak buat anak-anak yang lucu-lucu aja lah. Tapi ini bahasa Inggris ya. Coba kita pengen Lego juga ada, masuk ke Lego. Nah, ini banyak banget buku-buku Legonya. Misalnya tapi ini udah anak yang udah mulai agak kelas umur 5 tahun ke atas kali ya. Ini buku, ini yang DK ini bagus banget Oke. Nah, ini Legonya buat anak-anak banget kalau ini ya. Itu belum robotnya, belum dikasih lihat robotnya, tapi kira-kira buku-bukunya kayak gini lah. Ini kelihatan ya, Lego anak-anak. Jadi anak-anak, kalau anak-anak kan gambar banget ya, banyak gambarnya. Kalau mau yang lebih tinggi ilmunya, kita mulai masuk ke Mindstorm kayak gini. Ini udah mulai bikin robot. Ini buat anak-anak. Ini buat anak-anak semua ini ya. Ini buat anak-anak kayak gini. Tapi nanti kalau udah mainan kayak gini mungkin mau tentang pedagogi boleh, jangan khawatir. Ini buku-bukunya, ntar saya coba masuk ke urusan yang lebih ke pedagogi, saya masuk ke library 2 kali ya. Di sini ini lebih banyak IT, ada e-learning dan sebagainya. Kebetulan buku-buku pendidikan saya masuknya ke e-learning sini sih. Saya coba cari yang ada pedagogi ya. Cuman bahasa Inggris pedagogi bahasa Inggris nulisnya kumaha. Coba saya pakai yang sederhana aja ya, teaching gitu ya. Teaching. Nah, udah kayak gini nih mulai. Teaching with Zoom. Ini lebih ke teaching ya, bukan pedagogi banget ya. Tapi buku yang ini banyak kayak gini. Ada yang bahasa Indonesia. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Bahasa Indonesia setengah mati dapatnya karena orang Indonesia nggak suka nulis sih sebenarnya. Tapi buku saya ada. Jadi kalau pertanyaan bahasa Indonesia ada. Tapi buku saya banyaknya ya. Saya kebetulan penulis buku, jadi ada. Saya masuk sini, masuk ke buku. Ini bukunya Ono, ada beberapa buku. Saya publikasi udah sekitar 50-an buku lebih lah. Udah nggak kehitung. Jadi masalah paling besar dengan bahasa Indonesia adalah nggak banyak orang yang nulis dan nggak banyak orang yang sharing. Ini buku saya buka aja ya. Misalnya ini adalah bikin Telkomsel sendiri. Ini agak berbahaya nih bukunya. Ini bikin Telkomsel sendiri lah gitu. Hari ini kita lagi bantu teman-teman di Tangerang Selatan untuk bikin 5G sendiri. Jadi kita bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Itu ya, cuman kan pemerintah kita pengennya pada bayar ke operator ya sudah lah. Tapi ilmunya dilepas. Jadi ilmunya sih dilepas. Jadi kalau kita mau bikin 5G sendiri juga bisa sih. Ini mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini mulai operasional, dan juga mungkin nanti kita akan bikin kacau sedikit di Republik sih, kira-kira kayak gitu. Karena banyak yang marah sih sebenarnya. Jadi saya udah sampai tahapan orang marah ke saya karena saya nyebarin ilmu gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau mau bikin pemancar FM juga ada bukunya di sini. Ini buku pemancar FM ya. Ini misalnya membangun pemancar FM broadcast sendiri, diterangin di sini ada bukunya, bisa diambil. Tuh, jadi ada yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Indonesia di urusan PAUD agak susah. Nggak nemu saya. Susah nemunya buku-buku yang kayak gitu. Kalau yang bahasa Indonesia buat sekolah aja, buku-buku sekolah SD, SMP, SMA ada, saya kasih lihat yang. Kalau PAUD nggak nemu ya minta maaf. Saya masuk yang pendidikan. Ini BSE, buku sekolah elektronik, saya klik. Di sini ada SD, SMA, SMP, SMA, sama SMK. Misalnya kita masuk yang SD lah. Nah, ini free, gratis, bisa diambil. Nih bahasa Indonesia, kita bisa ambil nih buku bahasa Indonesia. Ini ada pertanyaan, bisa diakses. Saya tidak naruh buku ini di internet karena jujur saya nyolong. Jadi kalau mau ngopi,
copy hard disk sih sebenarnya, atau kirim flash disk juga bisa. Kalau buku-buku yang kayak gini nggak banyak, bisa bentuknya flash disk nggak apa-apa, bisa dikopiin. Gitu. Jadi ini yang pertama, sumber belajarnya buku free, bisa di copy. Itu tadi yang Pak Dede ngomong ya, sekarang udah gede Pak Dede. Ini total perpustakaan saya ada sekitar 12 tera gitu. Nyolong ya, saya udah belasan tahun nyolong ya, makanya banyak banget bukunya. Bukunya bukan hanya komputer, saya kasih lihat aja sedikit buat ada icip-icip. Ini saya masuk ke yang library 2 itu banyak komputer. Kalau library 3 kebetulan bukan hanya komputer, di sini ada astronomi, ada biochemistry, ada biology, biomedical, broadcasting, chemical engineering, chemistry, civil engineering, ada law, ada manajemen juga ada, mana manajemen teh MA. Nah, ini manajemen ekonomi, accounting, business, ekonomi, finance, HRD, leadership segala macam juga ada. Jadi misalnya kita masuk ke leadership kalau nggak salah. Oke, ini untuk jadi pemimpin gimana, adalah bukunya. Ini saya buka sembarangan aja ya, saya klik sembarangan aja. Ini bagaimana, ya ini buku-buku untuk jadi pemimpin lah gitu. Ini kompetensi untuk IT leader segala macam ada, gitu ya. Jadi kalau pengen yang bukan dunia, jadi saya kalau yang ekstrim juga ada buku kedokteran sih, kedokteran udah saya masukin sini nih, kedokteran. Ini buku kedokteran banyaknya, kedokteran. Kita ada anatomi, fisiologi, akupunktur, kanker, klinik-klinik, COVID, corona saya pisahin sendiri, diabetes dan sebagainya, nursing, ini obat-obatan, herbal, drug segala macam juga ada. IT di bidang kedokteran juga ada. Saya masuk ke herbal lah. Soalnya saya sendiri sampai hari ini saya tidak minum obat. Curang caranya. Jadi tidak minum obat sama sekali, kalaupun paling vitamin. Nah, ini bukunya banyak sih, bisa dibaca-baca. Kalau udah mulai tua kan yang dicari buku-buku kesehatan ya. Kalau masih muda mungkin nggak buku kesehatan. Oke, ini buku satu, udah beres ya. Jadi buku ada, bisa diakses. Sekarang saya akan ngasih lihat lagi. Dan ini free, tapi masalahnya adalah harus kirim harddisk buat ngopi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah saya ceritain yang terjadi saya kebetulan di kampus. Sebenarnya saya lebih suka jadi dosen, cuman saya dijerumuskan oleh yayasan suruh jadi wakil rektor. Saya nego tadi suruh jadi rektor, saya nego nggak mau, saya malas, saya lebih suka ngajar. Jadi saya jadi wakil rektor. Ini kampusnya, konsekuensinya apa yang terjadi adalah saya melakukan eksperimen sih sebenarnya di kampus ini. Ini ada situs web namanya opencourse.itts.ac.id. Jadi kampus kita adalah ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Saya bikin kuliahnya, saya usahakan sebisa mungkin semuanya dibikin terbuka, open. Artinya semua orang bisa ngambil. Kuliah ini free, gratis. Dibuka kuliahnya, silahkan ambil, nggak usah daftar sebagai mahasiswa, kuliahnya bisa diambil terbuka. Cuman kalau yang ambil terbuka nggak bisa kita kasih gelar sarjana. Tapi kalau dia selesai kuliahnya, silahkan buat, kita akan kasih sertifikatnya gratis. Nah, kebayang jadi ya, ada web buat, saya kasih lihat lah e-learningnya sedikit lah, icip-icip. Ini, tapi minta maaf, ini semuanya nggak ada urusan sama anak-anak usia dini. Ini kebanyakan ya, ini dunia IT banget, komputer banget isinya. Kuliahnya kuliah komputer. Ini misalnya ada komputer network, cloud computing, komputer network, cyber security, data engineering, segala macam. Saya masuk sembarangan aja, misalnya cyber security. Ini jadi masalah besar karena kemarin Bank Syariah Indonesia dihack dan datanya hilang. Seru. Karena mereka prosedurnya nggak benar sih sebenarnya. Nah, ini bisa diakses gratis sama semua orang, termasuk yang anak-anak SMA, SMK banyak yang ngambil. Dan nanti di terakhir ini sertifikat akan diberikan gratis juga. Jadi daftarnya gratis, sertifikatnya dikasih gratis kalau nilainya di atas 90. Dan yang terjadi adalah banyak anak-anak ini ngambil,
Kemudian mereka daftar, ini minta ini buka-bukaan aja lah. Jadi anak-anak daftar sebagai apa ya, ikutan kuliah, ini free kuliahnya semua. Dan ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, tidak ada batas, yang diambil adalah nilai tertinggi. Oke. Jadi ini ada UAS, nanti ada UTS segala macam. Ini ada kuisnya banyak. Tiap modul ada kuis dan ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali. Diambil nilai tertinggi. Kalau dia di atas nilai 90 akan bisa download sertifikatnya. Ini bisa di-download. Nah, kebanyakan anak-anak ini ngambil kuliahnya sebelum dia kuliah. Jadi waktu dia SMA atau SMK, dia akan ngambil kuliah ini, kemudian dia daftar sebagai mahasiswa, ditransfer kuliah ini jadi kredit. Jadi mereka nggak usah ngambil kuliah lagi di kampus, karena sudah sempat ngambil sebelumnya. Gitu. Dan kalau cara ini mau dipakai sama Himpodi, bisa juga sih sebenarnya. Artinya gini, Himpodi bisa bikin, tapi ini saya ngasih lihat aja ya. Ini kuliah cyber security. Ini saya kasih lihat pesertanya, jumlahnya ada berapa. Ini nih kelihatan yang berhasil nerima sertifikat cuma 18 orang. Saya kasih lihat sertifikatnya lah, biar kelihatan. Emang susah sih sebenarnya. Ini sertifikatnya, nilainya 80, tanda tangan saya langsung ya, udah. Itu mah biasa aja, nanti buat Popo Betty yang tanda tangan juga nggak masalah, buat Himpodi. Nah, kemudian saya kasih lihat jumlah pesertanya ada berapa sebetulnya. Jadi tadi cuma 18 orang yang bisa dapat nilai 90, 80 gitu. Saya naikin ke atas, dan oke. Ini saya masuk ke partisipan, biar kelihatan jumlah yang ikutnya. Ada nih, kelihatan nanti sebelah kiri sini. Ada 11.753 orang yang ikut, yang bisa dapat nilai tinggi cuma 18. Makanya jangan kaget kalau BSI jebol. Sebetulnya banyak yang jebol sih, cuman media nggak ngelaporin aja. Jadi banyak yang jebol. BRI banyak dah, nggak usah diceritain, nanti stres semua. Ini dari 11.000 orang cuma 18 yang bisa dapat nilai sebagus itu. Ini tantangan buat saya di dunia saya sih sebenarnya. Oke. Nah, pola ini bisa dipakai sama Himpodi. Ini gratis. Kalau Himpodi mau pakai situs ini juga silahkan, tapi mungkin kita perlu MOU ya, supaya buat akreditasi kampus. Ya, ini sekalian lah, kita kampus buat ada akreditasi, jadi kita butuh MOU sih sebenarnya. MOU nanti pelaksanaannya adalah misalnya Himpodi bisa pakai webnya kita buat naro bagaimana cara mengaksesnya. Oke. Atau saya ceritain, saya punya 3 web, saya kebetulan adminnya semua, dan ini webnya yang bikin saya. Kalau mau tahu, ini ada web yang satu lagi, ada LMS Ono Center ORID, ini dibikinnya dalam waktu 30 menit doang. Ini lebih parah, kalau ini tadi ya pesertanya cuma 11.000 orang. Kalau yang ini pesertanya ada 60.000 orang. Satu lagi juga, kebetulan saya juga admin di situ, ini Tangsel, Tangerang Selatan. Kalau yang Tangerang Selatan ini, logika berpikir ini, kalau kita lihat ini ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12 lah. Ini pelajaran-pelajaran. Kalau kita klik, saya klik sembarangan aja ya. Yang bagus tuh matematik, mana dia? Ini kelas 12 matematika. Jadi anak-anak bisa langsung try out, kerjain try out. Saya klik aja try outnya. Salah klik. Harus yang ini. Nah, ini lanjutkan. Jadi ini anak-anak bisa belajar ngerjain try out sekolahnya di sini, dan ini gratis. Maksudnya pemerintah kota Tangsel pengen anak-anak di Tangsel bisa pinter, dia kasih ini gratis. Dan caranya supaya anak-anak tidak harus mengeluarkan kuota, pulsa dan sebagainya, pemerintah kota Tangsel dia pasang wifi gratis di semua kecamatan, kelurahan, masjid dan sebagainya. Jadi anak-anak bisa belajar, nggak usah keluar kuota. Dan tujuannya bukan, jadi jujur ya Bapak Ibu, anak-anak itu belajar karena ujian. Jadi ini dipakai buat try out aja. Ini juga sama sih. Jadi kalau jujur, kalau boleh saran sih, kalau mau, tadi saya lihat banyak pelatihan segala macam. Kalau mau boleh saran sih, pelatihannya kalau mau uji coba boleh, silakan. Jadi bisa
milih salah satu dari situs ini boleh, bisa di Tangsel. Kalau Tangsel MOU-nya dengan Tangerang Selatan, Dinas Kominfo-nya. Kalau yang ini langsung, nggak usah pakai MOU, ini saya yang pegang langsung, ini punyanya Ono Center, yang megang istri sih sebenarnya. Dan yang ini adalah kampus. Kalau mau jujur, kampus kita butuh MOU sih sebenarnya, jadi kita lebih welcome di kampusnya sih sebenarnya, supaya buat akreditasi. Nah, objektifnya, jadi materi-materi bisa diupload, video-video ditaruh di YouTube. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya, ini saya kasih lihat bentuk modulnya ya. Modulnya sih blow on banget sih kalau tahu sih sebenarnya. Ini bentuknya cuman ini linknya ke wiki ini sih sebenarnya. Nah, ini ada YouTube. Jadi rekaman pasti Himpaudi udah sering mengadakan training tadi ya, yang dasar, menengah, apa tingkat yang lebih advance segala macam. Kemungkinan ada rekamannya, taruh aja di YouTube, terus kita bikin link di sini, dan di sini tinggal kita bikin kuis segala macam. Nah, bikin kuisnya mungkin harus saya kasih pelatihan dulu kali ya, teknik bikin kuis yang cepat dan soalnya harus banyak. Soalnya kalau saya ini satu kuliah ini soalnya 6.000 soal. Jadi kuliah mengerjakan kuisnya boleh kapan aja, di mana aja, duduk sebelahan nggak apa-apa, nggak akan bisa nyontek karena soalnya pasti beda. Jadi sekali UAS atau UTS itu soalnya ada 100, karena bank soalnya ada 6.000, nggak bisa nyontek. Kira-kira kayak gitu ya. Ini gambar gedenya dulu. Nah, pertanyaan dari Ibu Yuni, gimana cara aksesnya? Gampang banget, ini semua gampang sih, asli gampang. Saya logout dulu ya, logout. Ini semua sama cara berpikirnya. Ini ada kata-kata login sebelah kanan. Ini kalau saya logout ada loginnya juga. Ini kebetulan saya udah logout, masih login, saya keluar. Oke, saya bisa login. Ini semua sama. Intinya di sini saya akan login dulu di sini. Nah, di sini ada, kalau udah punya username password bisa login langsung. Di sini juga sama, kalau punya username password bisa login langsung. Kita juga bisa login sebagai guest, sebagai tamu. Cuman kalau tamu itu tidak bisa mengerjakan soal, karena soal nanti nilainya nempel ke username. Akibatnya kita bisa tidak mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal kita perlu bikin account. Nggak susah buat bikin account, cuman gini aja, create new account. Nanti kita perlu masukin username, password kita yang ngarang sendiri. Cuman passwordnya ada catatannya ya, harus ada angka, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter-karakter khusus dan sebagainya. Email, terus first name, last name, kota, negara, udah. Cuma gitu aja. Nanti kita login, kita masuk. Nah, mungkin kalau mau serius, Himpaudi bisa uji coba aja bikin satu modul pelatihan yang online seperti ini. Boleh kapan aja dikerjakan sih sama guru-gurunya, kalau ada waktu kerjain. Nah, ujiannya boleh berkali-kali aja kalau boleh salah. Cuman ujian berkali-kali, konsekuensi yang terjadi adalah kita harus bikin bank soalnya gede banget, supaya soalnya beda untuk tiap kali. Jadi tiap kali mengerjakan ujian soalnya beda terus. Jadi walaupun saya punya ujiannya 100 soal, kalau dia ulang, karena boleh diulang, kalau diulang soalnya berbeda lagi, ulang lagi soalnya beda lagi. Dengan cara itu anak-anak mahasiswa saya belajarnya caranya gitu, karena mahasiswa itu belajarnya waktu ujian, bukan sebelum ujian, bukan. Jadi waktu ujian mereka belajar. Kan anak-anak kadang-kadang suka brengsek kayak gitulah. Jadi supaya pintar ya ujiannya berulang-ulang. Kira-kira gitu. Jadi ini yang ada di kepala saya. Ini free, bisa dipakai. Cuman kalau mau bikin kuliahnya sendiri, kayaknya saya harus ada 1-2 orang yang benar-benar serius, ya saya ajarin dulu. Buat ada berapa orang yang nggak 1 orang, berapa orang yang emang serius pengen bikin materi pelatihan buat guru-guru PAUD tadi, bisa. Nah, kalau mau lebih gila lagi, saya pikirnya cuma lebih gila lagi gini. Itu tadi saya lihat banyak yang SMA, yang setengahnya SMA kali ya. Nah, itu kan perlu jadi S1 segala macam. Kalau mau bisa kayak gini caranya sih. Tinggal nanti ada kampus yang mau menerima. Saya kebetulan kampusnya hanya IT doang. Jurusannya nggak ada pendidikan, kita cuma kampus komputer aja, tidak ada jurusan-jurusan lain. Jadi saya kesulitan kalau harus ngasih ijazah sarjana. Cuman kalau cuman jadi tempat
untuk apa naro materi pelatihan segala macam sih kita welcome aja, nggak masalah, free, nggak usah bayar lah kayak gitu. Nggak masalah. Jadi dari sisi server free, kita akan kami di kampus pasti kesulitan buat bikin materinya, tapi karena kita emang bukan bidangnya, bukan itu, tapi kita bisa ngajarin cara bikinnya. Jadi cara bikinnya gimana, cara bikin materinya seperti apa. Tapi kalau udah pernah bikin pelatihan segala macam, pasti udah ada PowerPoint lah, sudah ada rekaman video, tinggal bikin link-linknya aja dimasukin, selesai. Yang akan susah adalah bikin soalnya. Kalau kita cenderung soal, kenapa kita soal? Karena kita nggak mau meriksa. Minta maaf, ini dosen males soalnya. Jadi kebanyakan pelatihan dosen-dosen kebanyakan adalah ngasih tugas harus bikin paper. Konsekuensi paper adalah kita harus meriksa. Karena kami nggak ada waktu, jadi kita bikin soal aja. Soalnya agak sadis, saya kasih lihat aja, saya ceritain aja lah, nggak usah kasih lihat. Soalnya agak sadis, misalnya ada soal multiple choice, pilihannya 12, yang benernya 3, misalnya kayak gitu. Jadi soalnya nggak normal kayak gitu. Banyak soal pilihan ini ya, mencocokkan. Kalau yang normal mencocokkan kan 3 soal ada tiga buat mencocokkan. Kalau saya 3 soal mencocokkan, terus nanti pilihannya ada 10 kayak gitu. Jadi susah banget buat benernya. Makanya tadi yang bisa dapat nilai 90 cuman belasan orang gitu. Jadi itu kira-kira, mudah-mudahan kalau ini bisa. Ini saya ngomong sedikit dulu aja ya. Jadi tadi yang pertama adalah si buku-buku, silahkan kalau mau di copy. Yang kedua adalah platform supaya teman-teman bisa pinter, kira-kira itu. Selanjutnya sih, kalau saya, cara kerja saya biasanya pakai email. Kenapa tidak pakai WhatsApp? Soalnya WhatsApp-nya disadap. Jadi saya males banget pakai WhatsApp. Saya ngajarin juga mereka sih. Jadi intelijen kita nyadap sih sebenarnya. Jadi karena disadap, saya juga bergaul sama dunia-dunia seperti itu juga. Karena saya tahu disadap, saya males banget pakai WhatsApp, pakai telepon saya males karena tahu disadap. Jadi saya lebih pakai email, mereka kesulitan buat nyadap kalau email. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi pilihan buat action ke depannya, 1 bisa pakai open course, kedua bisa pakai LMS onocenter.or.id, ini juga e-learning juga sama. Satu lagi bisa pakai Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id, ini free juga. Cuman yang saya lebih berharap lebih ke arah ITTS, soalnya nanti bisa ada MOU buat akreditasi kampus. Kira-kira itu dulu dari saya. Kalau ada yang komentar dan sebagainya, silahkanlah. Saya kembalikan ke Bu Yuni. Bu Yuni, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ono, luar biasa. Ini pada terkesima ini Pak Ono mendapat pencerahan malam hari ini. Ini mah belum pencerahan, ini baru usul. Baik, teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Pasti ini pada Ya, banyak. Kang Rudi, silakan. Yang perdana ya, dibuka mic. ya. Terima kasih Ayu, Ibu Sekum, yang saya hormati Popo Ketua Umum, dan tentunya Pak Ono Purbo yang luar biasa berkenan hadir di kegiatan malam hari ini di Pengurus Pusat Himpaudi. Ini Pak, kebetulan saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ono, dan tentunya alhamdulillah bagi Himpaudi, Pak Ono bergabung di Dewan Pakar menjadi satu anugerah yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini Pak, kebetulan di bulan Juni, insya Allah kami akan menggelar rapat kerja nasional. Nah, sebelum rapat kerja nasional ini berlangsung, yaitu di tanggal 15, 16, 17 Pak. Jadi 3 hari, tapi rangkaiannya akan diawali dengan pembekalan, dan salah satu yang akan kami undang sebagai narasumber adalah Bapak begitu. Sehingga insya Allah di tanggal 15 Pak, kami memohon perkenan Bapak nanti untuk bisa hadir memberikan ilmu yang luar biasa di keluarga besar kami Pak. Nah, hanya Ini untuk fisik atau itu, pakai Zoom ya? Punten, maaf. Fisik atau Luring, Zoom? Pak.
Fisik, Kami Pak. berharap sih fisik, Pak. Waduh, Langsung seru. luring, Pak. Ya. Jadi saya teh tiap hari Kamis teh ngajar. Oh, ngajar. Oh, gitu. Jadwal Kamis Pak, ngajar. Aduh pusing saya. oh, rencananya malam, Pak. Kalau malam bisa ya, Pak ya? Oh, malam. Oh, ya 15 udah. malam. Ya lokasi di Bisa. mana acara? Insya Allah di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Jakarta. Oke, malam ya. Jakarta. Oke, Ya, ya saya insya masukin ke Allah agenda 15 malam, gitu. Pak. Ya, Bisa jam sekalian MOU, Kang 16. Rudi. Hah? Bisa sekalian MOU. Bisa sekalian MOU, Pak, dengan universitas ini, Pak. Oh gitu. Bapak Ya kalau gitu tolong ketemu email pemberi. biar saya kenalin sama namanya Pak Nanang. Dia wakil Oh, rektor siap. untuk apa sih MOU teh kerjasama lah. Ya, Kerjasama baik, bukan baik, Pak. saya soalnya Pak Nanang. Ya, siap, siap. Siap, Pak. Nanti biar Nah, nanti ada draft terkait MOU-nya bisa di follow up dari Oh, situ. siap. Jadi sekaligus nanti Bapak memberikan inilah semacam kuliah umum ya, atau apa Ya. namanya pengetahuan terkait dengan hal apa yang nanti bisa diinikan Oh boleh kepada boleh kami boleh. seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa profil kita itu seperti demikian, dan tentunya walaupun tentunya terkait dengan apa ya kebutuhan kami ini sangat luar biasa, sangat luasnya, tapi kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menentukan kira-kira judulnya nanti mau ke arah mana seperti itu yang kira-kira Bapak berkenan seperti itu. Begitu, Oh, Pak. saya tuh Mm-mm. lebih suka untuk ini keyword bukan judul ya. Kalau Ya, saya lebih keywordnya ke arah saja. Oke, keywordnya, sip. saya Ya, Pak. lebih kayak meningkatan kualitas SDM gurunya sih sebenarnya lebih ke arah situ. Oh, baik, baik. Caranya yang Apakah saya nanti? yang jelasin tadi tuh Pas pakai banget. e-learning dan sebagainya. Oke, baik-baik, Pak. Ya, nanti insya Allah akan kami olah, Pak, begitu ya judulnya. Tapi yang jelas keywordnya nanti kami akan gunakan hal itu seperti itu. Cuman boleh Begitu. nanya Tapi dulu nih, kira-kira Himpodi ya, punya kerjasama kampus yang bisa ngasih ijazah nggak? Saya nggak bisa ngasih oh, ijazah buat S1-nya soalnya. Kalau pada ngambil kuliah komputer, saya bisa ngasih ijazah. Tapi kalau bukan komputer, saya nggak bisa. insya Allah sih bisa nanti kami jajaki lagi, Pak, karena memang ada beberapa perguruan tinggi lain yang di bidang pendidikan seperti itu, Pak. Nah, Jadi mungkin nanti insya Allah di bidang pendidikan bisa apa namanya kalau sekarang kan ada semacam RPL, Pak, rekognisi pengalaman lampau. Nah, mungkin terapannya bisa dari kampus Bapak begitu, tapi nanti untuk legitimasinya bisa dari kampus yang ya basis pendidikan kalau seperti itu, bisa Pak. kayak gitu Begitu. jadi seru tuh. Iya, Keren tuh, Pak. betul, Pak. Iya, Pak. Ya itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Rudi. Apa namanya? Kami sangat berharap ya, insya Allah di tanggal 15 malam, Pak, Ya, bulan Juni seperti itu. Ya. siap. Terima kasih itu saja, Pak, dari saya. Ini teman-teman barangkali ada yang masih berlanjut Alhamdulillah. bertanya. Makasih. Makasih Bu Yuni, Bu Sekum. Ya, baik. Terima kasih, Kang Rudi. Alhamdulillah, Pak Ono berarti terjadwal ya Pak hadir di Rakernas nih Siap. malam Kamis malam. Malam, ya. Ya, Biasanya saya baik. Kamis suka puasa sih. Ya, perjuangan lah pokoknya bagian dari perjuangan itu mah. Nanti buka bersama kita, Pak. Oh, siap. Ya dari Tangsel saya ke Jakarta, nggak apa-apa. Baik, ada lagi teman-teman barangkali yang ingin disampaikan? Mumpung ada pakarnya nih. Silakan. Bu Citra barangkali? Ya, Bu Citra Bu itu Citra. dari tadi. Silakan tuh. Bahkan Terima udah kasih. pernah bertemu sama ayahnya Kang Ono katanya. Wah, almarhum ya, ya banyak sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ini Pak Ono yang saya hormati. Saya sempat bertemu Bapak Hasan Purbo ketika beliau di PPLH. Waktu itu Wadah. kursus AMDAL. Iya. Iya. Saya planologi 84 Pak Ono. Oh, aduh, siap. Iya. Dan sekarang di Lampung. Saya di Oh, Lampung. Dan saya juga mengembangkan sekolah. Waktu itu memang kami di jaringan sekolah alam itu sempat ingin membuat universitas seperti ini yang Nueva, kalau Pak almarhum Lendonovo itu memang punya cita-cita seperti yang Pak Ono sudah lakukan ini. Dan saya jadi ingat waktu itu beliau mengatakan
bagaimana sekolah gratis seperti yang Pak Ono sudah kembangkan ini gitu ya, itu sampai ke pelosok-pelosok. Nah, saya membayangkan ini nanti kalau guru-guru PAUD di pelosok gitu ya, bisa mengambil tidak hanya kursus tetapi memang sampai sarjana, ini sesuatu yang luar biasa sekali Pak Ono. Karena guru-guru kita tuh kan banyak sukarelawan. Iya. Jadi mungkin nanti saya sangat berharap sekali nih nanti kalau kita bisa membuat universitas semacam universitas yang sampai ke pelosok dan itu relatif nggak bayar gitu ya. Jadi dan para guru-guru PAUD kita bisa menjadi sarjana melalui kuliah daring seperti ini. Ini luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Kalau kami masih bermimpi, Pak Ono sudah merealisasikannya. Kami di Jaringan Sekolah Alam tuh masih bermimpi tentang ini, Pak Ono, tetapi Pak Ono sudah melakukannya. Dan kami berharap nanti untuk Himpaudi, guru-guru Himpaudi itu bisa angka yang tadi sarjana hanya sekian 0,0% itu bisa meningkat. SMA tadi 70%, ya Kang Dede ya. Kita akan tingkatkan 70% itu menjadi sarjana semua. Subhanallah, itu luar biasa. Itu mimpinya Pak Ono, mudah-mudahan nanti ini bisa kita realisasikan bersama. Mungkin itu saja Bu Yuni, terima kasih kesempatannya. Salam hormat untuk Bapak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman kalau kenal Bapak saya mungkin saya lebih kasar sih orangnya. Lebih frontal. Bapak saya orangnya lebih Jawa banget, sopan. Ya, Pak Ono, jadi Bu Citra ini di bidang penelitian dan pengembangan kayaknya udah mulai ancer-ancer nih, siap-siap Pak untuk kerjasama dengan Himpodi. Baik, berikutnya yang sudah raise hand tadi ada Po Yufi. Ya, Po Yufi ini adalah ketua 6. Nah, beliau juga di bidang penelitian dan pengembangan. Silakan Po Yufi. Baik, terima kasih Mbak Yuni, Kang Ono, punten. Jadi periode yang lalu memang kita pernah punya cita-cita yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Dede bahwa kita ingin sekali membuat sekolah digital. Jadi kebutuhan S1 untuk guru-guru PAUD itu kan berharap terpenuhi, terutama untuk sebagai anggota Himpaudi gitu Kang Ono. Nah, kemudian kalau ini sampai terjadi, luar biasa Kang Dede ya, ini mimpi kita banget nih kalau ini luar biasa terjadi. Betul yang disampaikan oleh Bu Citra bahwa semoga di periode ini sekolah digital kita bisa tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini, Kang Ono, bahwa teman-teman guru PAUD itu walaupun sekarang IT itu sudah merambahnya hampir merata ke seluruh Indonesia, tetapi faktanya teman-teman juga masih banyak yang masih gaptek gitu Kang Ono. Jadi masih ada yang kita kan kemarin terutama ketika zaman musim pandemi ya, ketika eranya pandemi itu teman-teman memang banyak sekali mengalami kesulitan di kemampuan di pemahaman tentang IT-nya itu sendiri begitu. Kemudian juga Kang Ono, ada yang menarik dari tadi sudah saya baca profilnya Kang Ono, saya menangkap mungkin apakah memungkinkan ya ada teknologi yang misalnya dibuat oleh Kang Ono yang akhirnya teman-teman itu seluruh Indonesia itu punya kemudahan untuk mengakses terutama dalam internetnya gitu Kang Ono. Internet gratis. Makanya begitu. Maksud saya gitu tuh. Jadi internet gratis yang kayak saya baca di profil Kang Ono itu yang RT RW itu apa begitu kan? Jadi apalagi sekarang kan kita begini Kang Ono, kita tuh periode ini berencana ingin ini menjadi salah satu tugas kita dari hasil Munas, bahwa kita harus membuka jejaring kepengurusan ini sampai tingkat kelurahan gitu. Ini jadi akan semakin besar dan ini insya Allah akan semakin memperkuat kita Himpaudinya itu sendiri. Jadi itu mungkin Kang Ono. Jadi ini harapan sih sebetulnya, harapan yang bisa mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi karena ada Kang Ono hadir di Himpaudi, kemudian juga bahwa kita itu butuh banget IT ya Kang Dede. Misalnya untuk di KTA, kemudian kita juga kan ada kayak semacam Himpaudi Mart gitu, kayak
marketplace gitu ya, Kang Ono ya. Ya. Mungkin ini juga harus jalan gitu, Kang Dede, karena ini Tokopedia bisa sebesar itu gitu, Shopee bisa sebesar itu ya, nggak apa-apa kita mulai dulu gitu. Tapi ini memang harus supporting untuk IT-nya yang luar biasa menurut saya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Tambahannya Po Yupi, Ya guru-guru Kang. kita tadi nggak punya laptop, jadi teknologi yang bisa support kalau HP mungkin pada punya gitu. Iya betul. Banyak yang Silakan Pak Ono mungkin sedikit ditanggapi dari Ya, apa yang tadi disampaikan Pak Yupi. langsung aja ya Bu Yupi. Jadi untuk yang saya usulin sebenarnya sederhana aja. Kita coba bukan sampai gelar dulu. Kalau gelar kan urusannya berabe ya, ada akreditasi lah apa segala macam. Kalau saya usulin gimana kalau pelatihannya dibikin pakai e-learning supaya bisa kapan aja di mana aja teman-teman itu berlatih dan supaya bisa keluar sertifikat. Nggak usah semua dulu, satu dulu aja kita coba gimana reaksinya guru-guru. Jadi saya nggak mau loncat langsung ke gelar, soalnya itu kita perlu proses buat minterin teman-teman yang ngajar dan sebagainya, kira-kira itu. Jadi itu bertahap aja pelan-pelan. Tapi kita udah kebayang kita pengen ke arah gelar, nggak masalah. Yang kedua, tentang pengen supaya bisa dengan kondisi internetnya susah tetap bisa. Nah ini yang kita bikin namanya internet offline. Bingung dah lu pada. Bentuknya seperti apa? Flash disk. Sebenarnya barangnya ada di depan saya sih. Tapi kira-kira gini, teman-teman dari Seamolek itu Southeast Asia Ministry of Education segala macam, jadi levelnya ASEAN. Terus juga teman-teman UT punya masalah yang sama, dan mereka minta tolong. Akibatnya yang saya bikin, dan saya udah cobain ngajarin guru-guru SMK buat bikin. Jadi logikanya sederhana banget sih sebenarnya. Internetnya di-copy ke komputer yang ada di sekolah, titik, selesai. Supaya kita jadi kita nggak pakai internet lagi. Semua informasinya ditaruh di server di sekolah. Akibatnya kita aksesnya ke server sekolah. Gitu aja sih intinya. Gitu ya. Cuman kemarin waktu saya ngajarin SMK buat bikin server itu pada pingsan semua guru-gurunya. Walaupun dia harusnya ngerti. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya buatin dalam bentuk flash disk. Jadi flash disk dicolokin ke komputer dinyalahin, bukan ke hard disk, nyalahnya ke flash disk, langsung nanti jalan si internetnya di komputer yang kita nyalain tadi. Nanti siswa-siswa, guru dan sebagainya, guru terutama barangkali ini targetnya lebih ke arah guru ya. Kalau guru pengen belajar, jadi modul-modul belajarnya sudah ada di flash, bisa diakses lewat komputer yang ada flash disknya tadi. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Jadi intinya kita copy materi-materinya ke komputer lokal di situ, tidak perlu internet. Kalau kita maksa internet, kita harus ngemis soalnya ke Kominfo, udah gitu sekarang jadi terdakwa kan, jadi susah sekarang. Jadi kira-kira gitu masalah. Kira-kira mudah-mudahan kebayang ya. Nah, bingung nih pasti. Pak Dede bingung tuh. Ya. Ya Pak Ono, jadi LMS ini kayaknya memang sedang populer ya di Kemdikbud juga pelatihan sekarang banyak diterapkan dengan menggunakan LMS ini Pak Ono. Jadi, dan ini ada LMS-nya kita kasih free ya, maksudnya LMS-nya si server kita kasih free, silahkan dipakai. Cuman kita nggak bisa ngisinya. Kalau Himpodi punya ini, nah kita bisa menyaingi Kemdikbud ini. Nggak usah disaingin Bu, jangan Bu. Kita bekerja sama nantinya. Kalau disaingin ada yang marah Bu, aduh. Baik, berikutnya tadi sudah ada nanti Popo ya, Bu Nila tadi yang pertama sudah raise hand, silakan Bu Nila. Nanti Popo di akhir. Ya baik, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, benar-benar saya terkagum-kagum gitu ya, terkaget-kaget dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Ono yang luar biasa, yang memang ini udah rencana sudah sejak lama sekali, dan kami sangat mengharapkan gitu ya ada universitas gitu ya, universitas yang bisa menampung ya para pendidik PAUD yang kebetulan honornya itu Honda gitu ya, honor dari Allah.
dan mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya, kualifikasi maupun kompetensi gitu. Ini luar biasa, dan Pak Ono seperti Bu Citra tadi sampaikan bahkan sudah melaksanakan gitu ya, luar biasa. Nah, tinggal mungkin menyesuaikan dengan ranahnya guru PAUD. Pak Ono, mungkin boleh saya sampaikan informasi bahwa di perguruan tinggi itu ada yang namanya LSP, jadi lembaga sertifikasi profesi. Nah, kebetulan di tempat kami kebetulan ini di sini banyak berkumpul dosen-dosen Pak Ono. Tadi Pak Rudi Lupi gitu ya. Saya dosen di Universitas PGRI Semarang. Kami dari Semarang, Bapak. Oh, siap. Dari LSP yang kami miliki adalah tentang media digital, Pak. Jadi Bapak kalau misalnya membutuhkan payung gitu ya, apa sih namanya ya, naungan untuk nanti ada ijazah itu, insya Allah kami siap karena kami sudah sah menjadi LSP untuk media digital. Jadi kalau memang itu akan dikaitkan, kami siap. Dan juga banyak perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, untuk guru PAUD ya terutama. Jadi konversi dari pengalaman mengajar, pengalaman diklat, kursus. Kalau di Pak Ono ini kan terkategorinya kursus ya Bapak. Jadi nanti konversi dan bisa melanjutkan walaupun mungkin perlu 1 semester atau 2 semester lagi begitu ya. Kemudian keluar ijazah. Jadi untuk menyelesaikan dengan skripsi. Kalau ijazah itu kan pasti kaitannya dengan skripsi ya Bapak. Iya. Jadi tinggal skripsi gitu aja gitu maksudnya. Nah, itu lebih bagus tuh. Kemudian dilanjutkan dengan LSP. Jadi ada sertifikasi profesi. Nah, itu luar biasa. Iya. Jadi bisa diatur gitu enak. Jadi selain guru PAUD itu ada PPG, pendidikan profesi guru PAUD gitu ya. Itu juga ada nanti profesi pendampingnya, yaitu yang dikeluarkan oleh LSP tadi. Jadi macam-macam, salah satunya adalah media digital, media pembelajaran dengan digital, itu kami sudah siap. Begitu mungkin gambarannya untuk kampus-kampus yang lain barangkali juga sama ya, ada yang seperti itu juga. Mungkin LSP-nya di tempat Pak Rudi mungkin berbeda dengan di tempat saya, dan mungkin di tempat UHAMKA juga pastinya ada gitu ya, tempat Popo Baby bekerja. Begitu Pak Ono. Jadi kita insya Allah ya Pak, kalau ini memang tugas saya dari diklat Pak, jadi ketua 3 bidang diklat, pendidikan dan pelatihan, nyambung juga tadi ya dengan bidangnya Yufi dan Ibu Citra, Litbang begitu. Kami siap Bapak untuk melanjutkan misi dari Pak Ono, dan juga mari kita ajak guru-guru PAUD yang honornya Honda ini untuk bisa meningkatkan kualifikasi dan juga kompetensinya gitu Pak, dengan tadi ya tak berbiaya luar biasa. Dan ini memang benar-benar suatu pencerahan gitu, ketika online harus di offline kan, ya sudah pakai flash disk. Dan itulah yang baru saja kemarin saya lakukan ketika saya visitasi di suatu daerah di cekungan, sebenarnya nggak terlalu desa gitu ya, dekat sekali dengan Salatiga, cekungan di antara 2 lembah. Nah ini repot ini, nggak ada sinyal. Sinyalnya biar akhirnya ya online yang di offline kan. Sudah, ini saya bawa flash disk, copy saja di sini semua. Iya, emang gitu caranya Bu. Dan beres sudah gitu ya. Ya mungkin nanti Impodi perlu nyiapin materi apa yang perlu ditaruh di flash disk tadi sih, sebenarnya itu aja sih. Iya Bapak. Dan itu insya Allah kita, karena sudah ada pakemnya ya Bapak, kalau memang tadi rencana Pak Ono untuk bisa, ya kalau mau butuh ijazah ya kerjasama dengan perguruan tinggi, insya Allah di PAUD ya Pak, APG PAUD, Pak Rudi juga jadi anggota APG PAUD ya. Bu Rohimi Zamzam kalau ada di sini juga jadi anggota APG PAUD, Asosiasi Pengajar ya di di UTAS yang ada pendidikan guru PAUD-nya gitu Bapak. Jadi dosen-dosen guru PAUD gitu ya, itu ada di situ. Nah, itu sudah ada semacam kurikulumnya Bapak. Jadi ada kurikulum, kalau S1 itu berapa SKS, mata kuliahnya apa, itu sudah ada baku Bapak. Jadi kita bisa mengacu ke sana sehingga tidak
keluar tidak jauh-jauh gitu ya. Apalagi nanti kalau harapannya tetap ada ijazah itu insya Allah bisa dikonversi di perguruan tinggi yang sudah siap menerima, yang sudah melaksanakan RPL tadi, relokasi pembelajaran. Dan kampus kami sudah terakreditasi unggul Bapak. Jadi sudah siap untuk menerima kerjasama dalam bentuk apapun baik di dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Informasi. Terima kasih Bu Nila. Ya. Dan besok pada saat Rakernas jika diizinkan memang kita targetnya adalah ber-MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Insya Allah Pak Ono akan bertemu gitu ya dengan beberapa perguruan tinggi termasuk UHAMKA, Al-Azhar, kampus kami juga mungkin nanti menyusul kampus-kampus yang lain termasuk Pancasakti juga ya, tempat Bu Yufi lagi ini ya apa namanya kemarin udah kerjasama ya Bu Yufi ya, jadi MOU-nya begitu. Jadi kita nanti akan bertemu Bapak dengan beberapa orang apa ya. Terima kasih Pak Ono sekali lagi, keren luar biasa. Ya mudah-mudahan bisa kerjasama sih. Saya kasih komentar sedikit aja nih. Ini di kampus kita ya, kampus kita rada ngaco sedikit sih sebenarnya. Jadi kita skripsi optional, itu pilihan aja. Kalau mau jadi sarjana kebetulan kita ada beberapa pilihan yang lain karena kita dunianya dunia teknologi IT banget. Jadi kalau anak-anak mahasiswa saya sudah punya produk, misalnya dia punya aplikasi taruh di Play Store dan udah banyak yang download, itu bisa menggantikan skripsi. Kalau mereka nulis buku, itu bisa menggantikan skripsi. Kalau mereka menulis paper journal, itu bisa menggantikan skripsi. Jadi skripsi pilihan aja sih, bisa milih. Kalau di kampus kita jadi kayak gitu sekarang. Ono lagi eksperimen nih Bu, ngaco biasa Ono biasanya orangnya rada ngaco. Apa namanya untuk kesarjanaannya untuk tuntasan S1-nya bagaimana Pak Ono? Yaitu tetap mereka presentasi tetap ada, tapi mereka tidak harus skripsi bentuknya, bisa produk, bisa buku, bisa paper journal gitu. Kalau lulus langsung bisa dapat ijazah S1 ya Bapak? Iya. Tapi tetap presentasi. Ya udah, cuma gitu aja sih. Nah, kenapa kita milih kayak gitu? Karena kalau skripsi doang semua kampus punya skripsi. Kalau buku kan nggak semua kampus punya buku. Ini buat ini ya, supaya mahasiswa, supaya lulusan kita bisa bersaing di luar. Jadi bersaingnya dengan buku sama paper journal. Nah, serem tuh yang terima kerja langsung. Kira-kira gitu sih Bu. Itu Bapak ada LSP-nya tadi Bapak, lembaga sertifikasi profesi. Ya, kalau LSP kita ngikut ke orang sih, kita belum bikin LSP. Kita targetnya belum. Ya makasih Bu Nila. Ntar mungkin kita perlu banyak inilah tektokan kali ya. Ya, Bapak. Baik, luar biasa, keren banget. Tetap ini ya, tetap sehat, sehat mudah-mudahan. Sama-sama Bu. Ibu Betty sudah tangannya sudah melambai-lambai itu. Ya, terima kasih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau nggak apa-apa duluan saja. Ayo Yuni. Saya nambahan Popo. Iya. Ini mungkin Pak Ono tadi alhamdulillah sudah terjawab yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi gitu ya. Nah, tinggal secara manajerial kami juga melakukan pendataan dan bisa disampaikan. Sistemnya kita ini sendiri. Kemudian mungkin nanti ada masukan-masukan lagi mungkin apa saja konten yang akan diisikan di situ gitu ya. Dan berikutnya kalau selama ini diterbit juga jadi kayak KTA, ada kartunya, ada barcode-nya gitu, ada yang versi digitalnya, ada versi fisiknya kalau mau dicetak. Nah yang masih masalah dari awal kami menginginkan itu jadi multifungsi gitu Kang Ono. Multifungsi, nah ini nih kira-kira kemana kami harus ini nih supaya data yang 200.000 itu gitu masa nggak bisa bunyi gitu. Nah ini tuh masih jalannya masih belum ketemu gitu, hanya ada janji-janji dulu dengan beberapa tapi tidak lanjut gitu. Mungkin kitanya yang yang sinyalnya belum kuat mungkin kitanya. Intinya mah gini Pak, yang namanya bank segala macam itu mereka butuh pasar. Cuman pasarnya lebih concentrated, maksudnya jangan nyebar banget gitu. Nah kalau nyebar ke pasar harus gede masanya.
kalau guru PAUD-nya ada berapa teh? 500.000 atau berapa? 200.000 yang sudah terdata. 200.000. Mereka pasarnya juta soalnya. Makanya masih nggak terlalu dilirik. Kalau PAUD dengan siswa-siswanya sama orang tuanya masuk, nah baru mikir dah tuh. Nah memang rencananya pingin seperti itu. Kemarin udah Iya. diskusi sama Kang Rudi tuh. Isinya masak lah mereka mah. Udah sabar aja, santai lah gituan mah. Duit mah gampang. Iya. Enggak, mereka butuh Anda bukan Anda butuh mereka sih sebenarnya kalau mau jujur sih. Ini jujur ya, saya ngomong jujur terus terang tuh. Server-server yang tadi saya kasih lihat itu banyaknya infak sedekah. Saya banyak dapat server infak sedekah. Pono, ini saya kasih infak server. Asli infaknya teh server. Tapi saya harus ngasih ke orang free. Kalau saya kasih komersial, mereka nggak mau infak ke saya gitu. Jadi kalau kita free, banyak yang suka ngasih. Dan ngasihnya teh dahsyat-dahsyat, sampai kaget kita juga. Mungkin mulai pusing sih, orang udah ngomong filosofi soalnya. Pusing. Sok kira-kira itu. Santai aja ya Pak Dede, santai. Iya. Baik, terima kasih Pak Ono. Untuk sebelum ke Popo, barangkali Bunda Ana ada yang ingin disampaikan, Bunda Ana? Sangat menikmati panggilannya Kang Ono, berarti Sunda tapi akhirnya Jawa. Nah, dan namanya sama Pak. Jawa murtad saya teh Bu. Sanes. Dibulak-balik teh sami. Oh, siap. Didinya Ono. Iya. Intinya saya sangat mendukung teman-teman, tinggal dikerucutkan, mudah-mudahan nanti di tanggal 15 menjadi salah satu kemasan untuk terwujudnya MOU. Mungkin untuk sementara seperti itu saja, karena terpukau terus merasa, aduh ini kok, kayaknya 24 jam, Masya Allah. 24 jam naon. Masya Allah. Luar biasa. Dan bersama istri. Nah, itu dia. Iya, ini istri ada di sebelah ini teh. Oh, alhamdulillah. Tuh kan. Di Terawang, di Bandung ya. Cuma dia mah nggak bisa bahasa Sunda, dia mah orang Padang. Baik, Popo dan teman-teman tolong didukung nanti supaya di tanggal 15 ada satu produk yang mungkin bisa, apakah mungkin pelatihannya ataukah mungkin ada hal-hal yang lainnya. Tolong nanti disupport. Mangga atur nuhun, Kang Ono. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian. Masih ada lagi sebelum nanti di closing oleh Ketua Umum? Masih ada lagi kah yang ingin menyampaikan? Cukup? Kalau begitu kita langsung persilakan Ketua Umum. Silakan. Ya, Kang Ono nggak tidur ya Kang kalau ngurusin kayak gini IT Kang? Banyak kayak gini. Kapan tidur? Saya tidur jam Jadi 9 gini, Kang. Bu. Iya. Saya jam 9 tidur, jam 3 pagi bangun. Saya bukan kalong. Ya. Saya senang banget tuh Kang dengar ilmu curi-mencuri Kang Ono tadi curi buku itu Kang. Tapi kok ya pencurinya itu nggak kena sanksi ya Kang ya. Jadi Popo mau minta tolong nih Kang Ono curi lagi nih Kang. Curi naon? Nah kan tadi itu nggak ada buku anak-anak ya Kang ya. Nggak ada buku anak-anak PAUD. Kalau bisa Kang curi-curi buku sebelum nanti tanggal 15 Kang. Jadi waktu Kang Ono share nanti itu tanggal 15 Juni itu di share itu kepada 34 PW itu ada buku-buku PAUD Kang. Tolong dicuriin dulu Kang berapa hari ini. Nih saya nanya balik. Jadi saya yang buku pelajaran SD, SMP, SMA saya nyolongnya dari non teh yang punya Diknas teh IT-nya Diknas lah. Tapi udah ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau gitu. tahu PAUD ada nggak buku yang elektroniknya? Ada Pak. Banyak banget. Banyak banget. Aduh, gua nggak nemu. Banyak banget. Jadi maksudnya gini Kang, waktu Kang Ono share nanti menjelaskan itu kepada 34 PW itu yang dijadikan contoh itu dibuka itu buku-buku anak gitu Kang. Jadi mereka memiliki ketertarikan yang tinggi. Jadi Popo minta tolong
karena Kang Ono ahli banget, tolong dicuri-curi juga gitu. Ya, saya Nah, itu terbuka yang untuk pertama. masukan, nyuri dari mana, saya terbuka Nah, bisa. iya, mungkin Kang Dede bisa kasih ini ya. Nanti, Ya, ntar memang banyak tolong apa, dikasih bocoran lah, nyuri dari mana. linknya ya Kang ya, linknya ya. Ya nggak tahu, boleh link, boleh apa, terserah dah. Ya nanti ya, coba nanti ada ahlinya. Nah, kemudian itu Kang, sehingga nanti waktu mereka Kang Ono jelaskan, itu pasti ketertarikannya tinggi benar kalau ada yang untuk usia dini gitu Kang. Iya. Karena mereka bergeraknya 34 provinsi itu kan semua tuh, daerah timur, daerah barat, daerah tengah itu 34 provinsi komplit itu Kang yang hadir Siap. para ketua semua. Nah, kemudian yang kedua Kang, memang kadang-kadang menurut kita itu gampang, mudah, tapi menurut guru-guru kita kok susah banget itu Kang. Nah, itu bagaimana ya? Nanti kalau peningkatan kompetensinya itu yang sederhana gitu kan. Peningkatan kompetensi pada saat tanggal 15 itu yang dijelaskan itu yang tentang yang memang sederhana begitu. Dan apakah kalau Bu Nila kemarin mau buat diklat itu, diklat dasar, diklat lanjut ya Bu Nila ya. Apakah udah bisa langsung dicangkokkan tuh di program Pak Ono ini, Bu Nila? Coba kita diskusi di sini. Jadi kan mau buat pelatihan untuk seluruh Indonesia nih Pak. Untuk pelatihan diklat dasar, diklat lanjut gitu Pak. Nah selain itu mereka nanti kan ada tatap muka, ada penugasan-penugasan. Yang seperti tadi mungkin bentuknya, kalau tadi kuis, tapi ini penugasan. Apa bisa langsung tuh masuk ke dalam itu Pak? Bisa aja. Punten Bu Nila udah biasa pakai modal belum ya teman-teman di sana? Ya, jadi diklat berjenjang itu memang ada dua model, luring dan juga daring. Tapi semua sudah tersistem dengan LMS-nya dari GTK. Jadi kalau untuk hal itu, isi dan tata cara teknis itu memang tidak bisa direkayasa lagi. Tetapi untuk kelanjutannya, nah ini yang bisa ada outcome. Ini yang diharapkan sebenarnya oleh pemerintah gitu, bahwa tidak hanya berhenti pada output dapat sertifikat gitu ya dan menerapkan di lembaga masing-masing, tetapi bisa mendapatkan outcome juga bahwa dia berdampak untuk seluruh pendidik di wilayahnya dan dia bisa menjadikan meningkatkan kualitas atau kompetensi dari guru-guru di sekitarnya begitu. Itu harapannya justru sampai ke sana Pak Ono gitu. Jadi ini sangat memungkinkan, tetapi untuk paketnya diklat berjenjang ini sudah paten karena ada juknisnya dan sudah ada tautan di LMS-nya dan itu baku sekali, termasuk tugas mandirinya juga sudah baku begitu ya. Jadi dari diklatnya terus ada tugas mandiri itu sangat baku. Nanti saya bisa share juga juknisnya itu ke Pak Ono karena ini memang sifatnya umum ya, tidak rahasia, jadi semuanya bisa mempelajari. Dan diselenggarakan oleh LPD, lembaga penyelenggara diklat. Nah, jadi ada kampus, ada lembaga PAUD, ada yayasan gitu, kemudian ada organisasi yang menjadi LPD gitu. Nah, outcome-nya ini yang sedang dicari gitu ya. Termasuk outcome itu termasuk guru-guru bisa menciptakan paket gerak lagu, termasuk menciptakan buku-buku. Nah, seperti tadi, makanya saya, waduh luar biasa nih Pak Ono, cinta banget ya dengan buku dan luar biasa. Walaupun mungkin pertama kita mencontoh dulu begitu ya, lama-lama kita bisa menuangkan ide sendiri. Dan Tim Paudi ini sudah memulai Pak Ono di periode kemarin dengan menulis ya, pelatihan menulis dan langsung menulis serta sudah dibukukan. Begitu, jadi sudah berupa bunga rampai. Jadi latihan menulisnya dikumpulkan jadi satu menjadi bunga rampai untuk guru-guru yang mengikuti kegiatan diklat juga gitu. Jadi mungkin bisa dirangkaikan seperti itu. Tindak lanjutnya macam-macam Pak Ono, nanti kita bisa diskusi secara teknis lebih lanjut gitu Pak Ono. Itu LMS-nya punya siapa ya Bu ya? Punya kita Pak. Berjenjang. Oh, Kemdik ya. Dia pakai apa ya? Ya udahlah. Saya sih bebas-bebas aja. Yang ada di kepala saya kalau sudah ada sih saya nggak akan ngambil alih. Kalau yang belum ada, maksudnya untuk
apa ya, nambal sih sebenarnya. Kan tadi mikirnya bagaimana supaya jadi sarjana. Konservasinya mungkin ada sebagian yang perlu ditambal. Nah, proses nambal ini bisa dibantu gitu. Yang ada di kepala saya lebih ke arah situ sih. Iya, iya Pak Ono. Jadi pendidik yang lulus dari diklat berjenjang ini bisa dikonversi jadi ke S1 PAUD ke perguruan tinggi yang sudah menjalankan tadi RPL, rekognisi pembelajaran lampau tadi. Tambalannya bisa di situ Bapak. Iya, Ya, maksud jadi saya itu sih. Lebih karena nambah sih. Kalau nanti misalnya mereka kesulitan, misalnya kesulitannya kayak gini ya, diklat berjenjangnya itu dibatasi oleh ruang dan waktu, harus tanggal sekian, di mana, nah itu kan bikin kacau juga nih. Kalau yang agak kesulitan dengan ruang waktu, kita bisa nambah sesuatu yang tidak tergantung ruang dan waktu, kira-kira gitu sih. Iya. Kalau diklat berjenjangnya mungkin ini karena udah paten gitu ya dari Kemdikbud, LMS-nya harus dipenuhi. Lulus dulu, kemudian kita urusi outcome-nya gitu Pak, maksud saya. Jadi, Outcome-nya ya boleh, bisa bikin ini sih, bikin repositori buat hasil karya guru dan sebagainya. Ya mereka membuat karya ilmiah dan sebagainya, kemudian bisa publish, bisa tadi seperti Pak Ono membuat banyak buku, Masya Allah luar biasa. Gampang Menarik Bu bikin sekali. buku, kalau tahu caranya mah gampang. Itu juga harus itu perlu dibagikan itu dibagikan ilmunya Pak Ono. Serius. Iya, serius. Itu tadi dari perpustakaan bisa jadi buku, tinggal paling blow on kan nerjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi udah gitu kita modif, disesuaikan dengan kebutuhan kita, selesai jadi buku. Cuman gitu doang. Popo Betty ini juga sudah punya banyak buku itu Pak Ono. Masih belajar Pak Ono. Ini di sini banyak tergabung dosen-dosen Pak. Kang Rudi itu dari UPI Pak. Bu Citra dari Universitas Lampung. Iya tadi Bu Citra. Kemudian Ayu Yuni juga dari Bengkulu tuh Universitas apa deh Yuni? UIN Bengkulu. UIN ya. Popo dari UHAMKA Pak. Pasca sarjana. Iya Jakarta. Dan Bunda Emi juga demikian. Ada beberapa kita memang semua udah akademisi. Pak Ono intinya kami berterima kasih sekali Pak Ono ada di sini. Mohon tanggal 15 itu Pak malam Pak. Nanti surat resmi menyusul akan segera kami sampaikan kepada Pak Ono. Yang intinya untuk peningkatan kompetensi pendidik ya Pak ya. Siap. Dan tadi Bu Nila, Ayu Yuni mohon Pak Ono dibantu untuk apakah semacam informasi untuk buku anak-anak itu supaya bisa masuk segera ke sana gitu, ya kan? Ini mereka punya PAUD-PAUD unggulan ini Pak semua Pak. Bunda Ana itu ada 6 di Bandung sekolah unggulannya Pak. Dan akreditasinya juga rata-rata sudah A. Ayu Yuni percontohan di Bengkulu, Bu Nila percontohannya di Semarang, dan rata-rata ada Bu Rusi juga, Umi Ipa juga ini adalah orang dari Pak Anies. Ini Pak udah punya PAUD juga yang unggulan dan lain-lain yang lain juga rata-rata punya PAUD begitu. Jadi harapannya kehadiran Pak Ono ini bisa membuka wawasan para pendidik yang mengatakan bahwa teknologi itu sulit menjadi teknologi itu mudah. Begitu Pak Ono. Siap. Harapannya. Terima kasih Pak Ono kehadirannya malam ini. Alhamdulillah hampir hadir semua Pak, kami dari seluruh pengurus. Hanya ada satu yang izin, itu ketua 2. Beliau sekarang sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian Pak Ono dari Popo, mohon maaf lahir dan batin, dan kami semua terkaget-kaget benar-benar ketika membuka ensiklopedia itu ternyata ekspektasinya itu, bahkan Pak Ono bayangannya nih, ternyata Pak Ono begitu tak buka itu, oh iya pantas aja ada salah satu dewan pakar kami bilang, kita punya Pak Ono, saya bilang gitu. Bu, jangan dibanding-bandingin, beliau udah di langit, saya masih di bumi, masih napak katanya. Enggak lah, Ono juga masih di bumi Bu. Terima kasih Pak Ono. Cuman pengen masuk surga itu aja saya. Ya, ya. Amin. Dan Pak Ono masuk surga. Ajak-ajak kita ya Pak ke surga. Ono. Mau sekarang Bu, aduh harus mati dulu, jangan. Buat Ibu yang di samping Pak, yang kata Kang Dede itu menjadi penghubung kami ke Pak Ono. Terima kasih banyak. Mungkin Ibu izinkan kami tetap
akan berkomunikasi dengan Kang Ibu nanti Ono sama supaya yang di bisa jadi samping, manajernya. Siap. sesama orang Padang. Siap. Oh begitu. Ya, Bu Citra nih dari Padang nih. Oh, Saya alah. dari Bukit Tinggi. Oh, kita Iya. dari Padang Panjang, Bu. Oh, Pak Ono nggak sebelum lagi. kita Satu suku, tutup satu ada, suku. oh ya, silakan Bu Citra. Enggak, udah sebelum bercanda Iya. aja. Pak Ono silakan sebelum kita closing kalau ada yang pesan-pesan untuk kami Pak yang harus kami lakukan dalam persiapan-persiapan ini silakan Pak. Enggak, di kepala saya simpel-simpel aja, Bu. Ya, alhamdulillah. Karena gini, Bu, cerita sederhana aja, Bang. Yang membuat saya concern banget sih masalahnya masalah angka jumlah ya. Tadi kalau kita lihat kan jumlah anak-anak PAUD kan sekitar berapa, 6 juta gitu. Dan yang masuk SD per tahun 6 juta. Padahal sarjana kita setiap tahun cuma 600 ribuan. Jadi sistem pendidikan kita hanya bisa membuat 10% bangsa ini pintar, sisanya parah. Makanya saya masuknya ke dunia-dunia online ini supaya yang 90% itu bisa pintar semua. Itu sih intinya. Jadi kalau PAUD bisa ngasih fondasi yang bagus buat anak-anak kita, bangsa ini bisa bagus banget sih. Itu sih Setuju. sebenarnya dari kepala Ya, saya. ini Pak, pertanyaan terakhir aja dari saya. Menurut Bapak, prediksi Indonesia mencapai generasi emas pada tahun 2045 itu gimana? Ya kalau gayanya kayak sekarang sih 10% bangsa Indonesia harus menerima beban 90% yang lainnya. Kita tenggelam judulnya. Bukannya naik ke atas, bukannya terbang, Bu, tenggelam. Makanya saya ngeri ngelihat statistik, soalnya saya tahu kondisi angkanya seperti itu. Tapi kalau ngomong ke orang Diknas kan susah ya. Udah pada pinter semua. Itu Bu, stres saya. Ini bisa-bisa kami nggak bisa tidur Pak mikirin ini. Udah ngomong Nah, terus jadi kita generasi sama-sama emas, nggak bisa generasi tidur kan emas, nggak apa-apa, Bu. kami ini. Sama-sama kita perluas jaringannya. Baik Pak Ono, terima baik. kasih banyak. Kembali ke Salam Ayah untuk lagi. Ibu, Pak Ono. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ono, luar biasa pertemuan malam ini. Saya yakin nih Ketua Umum dan para ketua ini otaknya mulai bekerja nih. Apa nih harus dilakukan biar bisa bekerja sama dengan Pak Ono ini luar biasa. Dan ini 20 Mei, Pak Pencerahan Ono. hari ini. Kebangkitan. Ya, Wah, iya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Pono atas waktunya yang luar biasa pada malam hari ini. Jujur kami mendapat pencerahan yang luar biasa dan tentunya akan mencoba menyusun program-program yang bisa disinergikan dengan tadi apa yang sudah disampaikan saya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman seluruhnya atas pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Selamat Sama-sama, Bu. istirahat, selamat tidur jam Sama-sama 9 Bu, malam Pak Ono. semua. Sampai ketemu tanggal 15. Iya. Oke, saya pamit. Kita izin live ya. Salam buat Ibu. Terima kasih.